32. Ada yang bisa bantu Ibu? Ibu Neti coba. Suaranya tolong dikencangin ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Ya, terima kasih. Silakan untuk anak ibu sekalian, silakan untuk belajar lagi di rumah untuk cara membaca Al-Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32. Perhatikan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Di sini dipertegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32. Mendekatinya saja itu tidak boleh. Apalagi kita kalau sampai melakukan perbuatan yang seperti itu. Makanya sebisa mungkin kita untuk menghindari perbuatan zina dengan cara salah satunya untuk pergaulan itu kita kontrol, kita hindari. Caranya salah satunya kita sebagai seorang perempuan menjauhi menjauhi hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan agama. Misalkan kalau yang bukan muhrim kita itu nggak usah kita deketin, karena nanti akan menimbulkan perbuatan zina. Selanjutnya ada di dalam Al-Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32 itu dipertegaskan, dan janganlah kamu untuk mendekati zina. Maksudnya adalah Islam memerintahkan untuk menjauhi segala sesuatu yang bisa mengundang terjadinya perbuatan zina. Ya, selanjutnya memandang perempuan yang bukan muhrim itu sudah jelas akan menimbulkan perbuatan zina. Selanjutnya berduaan dengan lawan jenis yang bukan muhrim. Kita yang perempuan itu harus kita ketahui berpakaian yang tidak menutup aurat. Itu yang harus kita hindari. Selanjutnya di sini ada pun tujuan berkaitan dengan materi yang Ibu sampaikan buat anak-anak Ibu sekalian. Dengan kalian sudah mempelajari, sudah mengetahui hukumnya nanti, sudah dipertegaskan Al-Quran yang melarang bahwa pergaulan bebas itu berdosa, agar kalian bisa menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Itu tujuan yang pertama. Selanjutnya di sini berkaitan dengan perbuatan zina, ada yang mau dipertanyakan anak ibu sekalian? Kalau tidak ada yang dipertanyakan, ibu bagikan kelompok. Kebetulan kelompoknya ini saja. Silakan kalian untuk membuat berkaitan dengan tugasnya.
Diskusi kami ketiga yaitu apa maksud dari zina. Zina adalah pergaulan yang tidak sesuai dengan norma agama dan norma susila. Dan zina itu terbagi dua macam, muhsan dan ghairul muhsan. Di mana muhsan adalah pelaku zina yang belum berumah tangga atau bujang atau gadis. Sementara yang ghairul muhsan yaitu pelaku zina yang sudah berumah tangga. Itulah yang dapat kami diskusikan hasil kelompok kami. Itu saja kami akhiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Silakan untuk duduk kembali dan untuk apa dan di sini berkaitan dengan materi kita tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Di sini sudah disampaikan anak-anak ibu sekalian, teman-teman ibu sekalian juga di sini. Adapun yang harus kalian ketahui dengan kalian mengetahui materi yang sudah disampaikan. Pertama, agar kita bisa terhindar dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Selanjutnya di sini dengan kita mempelajari pergaulan bisa menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina di sini, terutama kita tahu hukumnya. Dengan kita mengetahui hukumnya, kita ada rasa takut tidak melakukan perbuatan zina. Adapun caranya tadi sudah dijelaskan berkaitan dengan caranya agar terhindar menjauhi hal-hal yang mengarah ke pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ada yang ditanyakan anak-anak ibu sekalian? Kalau nggak ada yang ditanyakan, ibu kasih lembaran untuk asesmennya.
mungkin itu saja yang bisa